Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Wong Litang Channel di mana saja berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Litang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran dan seleksi PPG 2023. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah mendengar atau bahkan yang sudah menerima surat edaran. Bagi rekan-rekan yang belum menerima surat edarannya, silahkan rekan-rekan kunjungi aja, klik aja di Google, yaitu pendaftaran dan seleksi PPG 2023, dan nanti di sini ada linknya, yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi. Di sini sudah ada surat edarannya, silahkan rekan-rekan download sendiri. Kita akan coba bahas yuk. Sebelum kita bahas, silahkan mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe ya rekan-rekan, biar channel kita ini berkembang dan semangat untuk terus berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Terima kasih rekan-rekan sebelumnya. Kita di sini akan membahas tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Yaitu tertanggal 27 Mei 2023, Dirjen GTK. Di sini menginformasikan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama jelas terdaftar pada Dapodik. Yang berikutnya yaitu terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Yang berikutnya memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan, ini NUPTK. Berikutnya masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini berarti maksimal usianya 58 tahun pada tanggal 31 Desember, itu maksimal. Yang berikutnya poin kedua, calon peserta seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada lampiran 1 itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori A dan kategori B. Siapa kategori A? Yaitu kategori A itu adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, tapi untuk kategori B yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi. Nah, jadi silakan rekan-rekan apakah termasuk kategori A dan kategori B. Untuk yang kategori A itu tidak perlu lagi mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya beberapa perubahan, yaitu momen natur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Juni. Jangan lupa rekan-rekan untuk melakukan penyesuaian bagi rekan-rekan yang termasuk kategori A, yaitu pada mulai tanggal 10 sampai 15 Juni 2023. Nah, nanti kita bahas yaitu di lampiran kedua. Dan bagi rekan-rekan yang termasuk di kategori B itu wajib mengikuti seleksi yang dimulai dari tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana nanti ada di lampiran ketiga, dan label linearitas pada lampiran 4. Nah, persyaratan administrasi itu ada diunggah di alamat website di surat edaran, itu ada, yaitu https ppg.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Itu untuk yang surat edarannya. Kita akan membahas tentang lampiran yang dibicarakan tadi. Nah, ini adapun rekap jumlah sasaran seleksi administrasi PPG per provinsi. Bisa rekan-rekan cek per provinsi masing-masing. Selanjutnya kita coba langsung masuk. Nah, ini ada sasaran kategori B. Apakah rekan-rekan ada termasuk di sasaran kategori B untuk yang provinsinya? Silakan dibaca lebih jelas lagi di surat edarannya. Kita membahas yaitu lampiran kedua, di mana tadi diperuntukkan untuk kategori A, di mana kategori A itu tidak perlu mengikuti administrasi tetapi perlu melakukan penyesuaian sebagai nomenklatur bidang studi PPG.
Adapun yang beberapa perubahan, jangan lupa untuk tanggalnya itu dari tanggal 10 sampai 15 Juni. Jangan sampai terlewat ya rekan-rekan. Silakan melakukan penyesuaian itu di akun SIM PKB-nya masing-masing. Adapun yang perubahan ya seperti di sini yaitu teknologi konstruksi dan properti. Nah, menjadi teknik perawatan gedung, konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik furniture. Teknik geomatika dan geospasial menjadi teknik geospasial aja. Oke, untuk yang lain itu kita nggak usah baca untuk yang belum berubah. Yang berikutnya teknik grafika menjadi desain komunikasi visual. Berikutnya teknik industri menjadi teknik logistik. Teknik kimia itu menjadi dua, yaitu teknik kimia industri dan kimia analisis. Berikutnya yaitu teknik perkapalan itu menjadi teknik konstruksi kapal. Berikutnya geologi pertambangan itu ada penambahan yaitu teknik geologi pertambangan. Berikutnya teknik komputer dan informatika itu menjadi 3 bagian yaitu informatika, pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Teknik telekomunikasi itu berubah menjadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Keperawatan menjadi layanan kesehatan, kesehatan gigi menjadi layanan kesehatan, teknologi farmasi menjadi teknologi farmasi, dan ada beberapa lagi kesehatan hewan menjadi agribisnis ternak dan biologi. Untuk lebih lengkapnya silakan rekan-rekan simak di surat edarannya atau silakan baca sesuai dengan yang jurusan atau program atau bidang studi PPG rekan-rekan apakah mengalami perubahan atau tidak. Nah, untuk yang guru ini biasanya ini ada beberapa itu. Nah, ini untuk seni rupa itu menjadi beberapa bagian: seni rupa, animasi, desain komunikasi visual, teknik furniture. Seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater itu menjadi seni pertunjukan. Dijadikan satu. Oke, itu untuk yang mengalami perubahan. Kita masuk lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah kategori B, di mana kategori B itu belum mengikuti seleksi administrasi atau belum lulus seleksi administrasi pada tahun sebelumnya. Kita coba di sini yaitu informasinya apa. Yang pertama yaitu syarat administrasi bagi guru. 1. Hasil pindai scan ijazah S1 asli garis miring fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau setara dari luar negeri itu melampirkan surat penyetaran dari Ditjen Dikti. Yang kedua, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru itu asli ataupun fotokopi legalisir dari dinas tempat. Yang berikutnya, hasil pindai atau scan asli atau fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut. Yang pertama, SK kenaikan pangkat terakhir bagi PNS oleh asli ataupun fotokopi tapi legalisir Dinas Pendidikan. Yang berikutnya, SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 bagi guru P3K itu asli ataupun fotokopi legalisir dinas setempat. Yang berikutnya SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2021-2022 dan tahun pelajaran 2022-2023 bagi guru non ASN di sekolah negeri asli ataupun fotokopi legalisir dari dinas setempat. Yang berikutnya yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir tahun pelajaran 2021-2022 dan 2022-2023 bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau istilah kita tuh sekolah yang di bawah naungan yayasan. Itu asli atau fotokopi legalisir ketua yayasan. Yang berikutnya itu hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2022-2023 asli ataupun fotokopi legalisir dari kepala sekolah. Yang berikutnya itu hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Formatnya nanti kita lihat yaitu terlampir di lampiran ke-5. Adapun syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah
itu hasil pindah scan ijazah S1 itu asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi, ataupun yang kayak tadi kalau memiliki S1 dari luar negeri itu harus melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang berikutnya yaitu hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli ataupun fotokopi dari legalisir dari dinas tempat. Yang berikutnya yang hasil pindah SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah itu asli ataupun fotokopi legalisir. SK pengangkatan itu legalisirnya pertama oleh Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten setempat bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, bagi ketua yayasan, bagi kepala sekolah itu yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, maksudnya itu legalisir oleh ketua yayasan kalau untuk kepala sekolah yang di naungan bawah yayasan. Yang berikutnya itu hasil pindah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Formatnya sama kayak tadi, yaitu terlampir di lampiran kelima. Adapun jadwal pelaksanaan ini perlu dicatat rekan-rekan, yaitu pendaftaran atau pengajuan berkas 30 Mei sampai 11 Juni. Nah, jangan lupa jangan sampai terlewat, yaitu sampai 11 Juni 2023. Biasanya kementerian itu tepat waktu dalam penjadwalannya. Berikutnya ada perbaikan berkas itu dari tanggal 12 sampai 28 Juni 2023. Yang berikutnya verifikasi dan validasi oleh petugas yaitu 12 Juni sampai 1 Juli 2023 dan pengumuman hasil yaitu tanggal 5 Juli 2023. Oke, yang berikutnya linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah S1. Oke, bisa dilihat secara lengkap nanti di lampirannya rekan-rekan ya, ataupun bisa langsung rekan-rekan download dari laman Kemendikbud tadi yang kita sudah terangkan di awal tadi. Oke, kita langsung masuk ke berikutnya. Ini banyak sekali kalau mau dibahas satu persatu nanti takutnya. Nah, yang bagian kedua yaitu guru mata pelajaran produktif di SMK. Nah, ini juga ada, silahkan penyesuaian ini masih. Oke, silahkan disimak, dibaca terlebih dahulu. Nanti kami lampirkan juga di deskripsi aja ya rekan-rekan, biar rekan-rekan bisa download surat edaran ini. Ataupun nanti kalau belum sempat kami upload, silakan rekan-rekan kunjungi saja web yang tadi yang kami bicarakan tadi. Oke, kita lihat di sini ada fakta integritas yang tadi yaitu pada lampiran kelima. Nah, di sini yang mau diisi adalah seperti biasa yaitu tanda tangan, identitas, nama, NIP, NIK, tempat tanggal lahir, NPTK, unit kerja dan sebagainya. Berkas yang saya lampirkan bla 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 jangan lupa dibubuhi dengan materai, NIP dan NIK, tanda tangan, nama. Demikian informasi singkat tentang PPG Daljab tahun 2023. Mudah-mudahan informasi ini belum terlambat. Bagi rekan-rekan ingat, khusus lini masanya jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat biasanya kementerian itu tepat waktu pada lini masanya. Kalau tanggalnya sampai tanggal sekian, maka ya nggak bisa mundur lagi dari tanggal itu. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bagi rekan-rekan yang berkesempatan dalam seleksi administrasi PPG itu bisa lulus dan lulus sampai ke pendidikannya dan menjadi guru profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.